kemarin sudah dibahas tentang yang diharamkan bagi hadas besar, baik junub ataupun haid hadas besar. Nah, bagi sholat ini juga haram. Makanya kalau sebelum kita sholat, hendaknya kita suci dulu, suci dari hadas ini. Indal kudroh, kalau memang kita mampu. Karena alat untuk bersuci itu ada dua. Ada namanya debu, ada namanya air. Dua alat ini. Kalau kita hadas kecil, maka cara bersucinya dengan berwudu. Tidak ada air, maka dengan bertayamum. Itu indal kudroh. Kalau kita hadas besar, maka cara bersucinya mandi wajib. Kalau tidak ada, maka bertayamum. Seperti itu. Ini indal kudroh, maksudnya apa? Ketika mampu, memang ada alatnya, ada airnya, atau ada debunya. Nanti kita akan ditentukan satu perkara yang mana dua alat ini tidak ada. Dua alat ini tidak ada air dan juga tidak ada debu. Amal maqidul qabulen ini, ada pun orang yang tidak mempunyai dua alat sesuci ini, tidak punya debu dan juga tidak punya air, fasolatu sohihatun, sholatnya sah, ma'mudin ya'adani alaihi, tapi wajib untuk dia ulang. Sholatnya sah, tapi wajib dia ulang. Maksudnya apa? Dia mau wudu tidak ada air, mau bertayamum tidak ada debu. Terus bagaimana dia sholat? Sholat tanpa ada wudu, tanpa ada tayamum. Ini keadaan dia maqidul qabulen. Cuma nanti ketika mendapatkan perkara ini, ada air atau ada debu, maka dia ulang sholatnya. Contoh kalau kita berada di atas pesawat, di pesawat itu kita menggunakan air sedikit di atas. Pasti pramugarinya ataupun petugas di atas melarang kita jangankan bertayamum, istinja saja karena pakai air, hanya pakai tisu saja. Itu kalau di atas pesawat. Terus yang kedua mau bertayamum, tayamum sendiri tidak ada debu. Nah, ini sering kita dapat, Pak. Kadang-kadang ada orang itu menyampaikan bertayamum, pokoknya di mana dinding, di mana tempat bisa bertayamum. Padahal syarat bertayamum itu ada 5 syaratnya. Di antaranya yang terakhir yaitu debunya turabun tahirun lahu bubar. Jadi debunya tadi syarat itu pertama suci, tidak sembarang debu. Memang debunya suci. Yang kedua lahu bubar, yaitu mempunyai asap. Kalau bahasa Jawa dengan belenggu. Belenggu itu kalau dipukulkan itu terhambat asapnya. Itu namanya bubar. Nah, kalau di pesawat kira-kira ada nggak gitu? Kira-kira ada kira-kira. Kursi pesawat kita pukul ada kira-kira yang asap keluar. Itu tidak ada. Kalau ada itu berarti pesawatnya motor. Insya Allah dimarahin tugasnya. Tidak ada. Terus bagaimana? Apakah kita buat debu ke atas, bawah tanah diharuskan ikan debu? Tentu akan dimakan. Nah, keadaan seperti ini maqidul qabulen kita. Yang diceritakan di dalam hadis ini saya ingat sedikit. Mungkin Bapak lihat dalam hadis itu Rasulullah beliau bertayamum menempelkan di dinding-dinding. Setelah buang hajat ada air beliau bertayamum di dinding. Perlu diketahui di Arab itu memang tempatnya tumbuh, banyak debu di sana, sehingga di dinding-dinding pun banyak debu. Di tempat kita juga kalau kita berada di tempat itu boleh, di dinding boleh. Seperti mungkin kita di Morowali, daerah tempat tambang, banyak. Atau kita di sini tempat tanah merah, yang mana kalau terik matahari itu begitu panas, mobil kalau kan debu banyak. Itu nanti akan menempel di dinding rumah sekitar yang dilewati mobil itu. Itu bisa. Debu-debu seperti itu bisa digunakan. Kenapa? Ada bubarnya. Nah, kalau di rumah sakit bagaimana? Nah, kita lihat, Pak. Di rumah sakit kira-kira ada bubarnya. Dinding-dinding rumah sakit. Kalau kita turunkan kira-kira ada. Kalau ada, mungkin di dekat pertambangan atau memang daerah itu tidak apa-apa. Kalau kita sakit, bertayamum nggak bisa wudu, bisa bertayamum di dinding tadi. Tapi kalau tidak ada, memang tidak ada, kotor dia memang tidak ada bubarnya, maka tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Bisa dibayar. Jadi ini harus ada bubarnya. Nah, ini tadi kita kembali lagi. Jadi syaratnya sebelum mengerjakan sholat harus suci dari hadas kecil maupun hadas
hadas besar. Nah kalau tidak ada dua alat sesuci, maka tetap mengerjakan sholat. Kita menuju ke Arab Saudi, tujuan untuk umroh atau umrah haji. Melewati beberapa sholat. Di situ kita melewati kalau perjalanan siang, kadang dulu kita lewati, asar kita lewati, bahkan sampai maghrib dan sampai masih di atas pesawat seperti itu. Kalau malam lewati maghrib, isya, bahkan karena subuh. Nah ini semua kita kerjakan walaupun tanpa ada wudu ataupun tanpa bertayam. Kenapa? Keadaan kita lagi berkoboran, cuma nanti ma'awujudin syi'adati alaih, wajib untuk diulang. Sampai di sana tujuan mungkin kita tujuan Jeddah, berarti nanti kita kodoknya di Masjidil Haram. Sudah selesai kita tawaf tawaf dulu baru datang. Kemudian sudah selesai kita bisa kerjakan kodok sholat-sholat yang kita lewati ketika di pesawat. Kalau tujuan kita Madinah berarti kodoknya di Masjid Nabawi. Seperti itu. Bisa dipahami. Ini keadaan kita karena hidup problem. Kemudian waqa'atul najis dan suci daripada najis. Alladzi la yufa'alu, yang mana najis tadi tidak dimaafkan. Jadi syarat pertama suci dari hadas kecil besar dan suci dari najis la yufa'alu, najis yang tidak dimaafkan. Perlu kita ketahui ada najis yang dimaafkan. Jadi ada najis itu kalau dikenal pakaian dimaafkan, tapi kalau kena air tidak dimaafkan. Contoh seperti darah. Darah kalau sedikit, hitungan sedikit itu darah-darah kita ukur kena baju kita, hitungan sedikit itu urutan sesuai umumnya. Kita tanya orang sekitar kita banyak kayak gitu. Kalau tidak sedikit itu dimaafkan, walaupun tanpa kita cuci pun boleh. Itu namanya darah najis tapi dimaafkan. Cuma kalau di air tidak dimaafkan dia. Air satu gelas kemasukan darah sedikit, lalu tetes ini najis. Ini najis. Jadi dimaafkan di di pakaian, tetapi tidak dimaafkan di air. Ada sebaliknya, dimaafkan ketika di air, tapi tidak dimaafkan di pakaian. Contohnya yaitu bangkai. Ada nyamuk, ada lalat, ada semut. Ini kalau kita ambil, kita kantongi ketika sholat, batal sholat. Kenapa? Karena kita bawa bangkai. Ini batal sholat. Beda halnya kalau dia di air. Kita lagi asik minum kopi, panjang ceritanya boleh tinggi. Lalat datang, masuk dengan sendirinya. Syaratnya masuk dengan sendiri, bukan sengaja dilempar. Masuk dengan sendirinya, mati di dalam, maka kopi kita tidak najis. Ini dimaafkan. Kopi kita tidak najis. Sampai di hadis dikatakan kalau jatuh lalat, sunnah dicelupkan lagi. Karena tadi tahu di antara dua sayapnya itu ada obat dan ada penawar. Dicelupkan kemudian dibuang. Bukan kopinya dibuang, lalatnya dibuang. Kopinya boleh dibuang. Itu kopinya tadi tidak dihukumi najis. Itu dimaafkan. Ini kalau syaratnya memang tadi masuknya itu tidak disengaja. Ini kita garis bawah, masuknya tidak disengaja. Kalau masuknya disengaja, ini najis dia. Nah, ini perlu kita tahu. Bagaimana contohnya masuknya disengaja? Seperti kita bikin kopi, ini terutama istri kita. Istri kita kalau dia membikinkan kita kopi, biasanya kan pakai gula. Dan gula itu umumnya di mana gula biasanya banyak semut. Umumnya tidak semua tapi umumnya. Nah kalau sekiranya tempat wadah gula kita banyak semutnya, kemudian sengaja istri kita, dia sengaja dia sendok, dia kan pakai semut, dia masukkan di air panas lagi, di angkut. Ini sengaja memasukkan semut yang hidup, sengaja dimasukkan air yang mati di dalam. Kemudian disaring sama kita, apa sama istri kita disebutkan ke kita. Hukumnya tadi itu najis. Hukumnya kopi tadi itu najis. Kenapa najis? Sengaja memasukkan. Nah, ini perhatikan, sengaja memasukkan. Kecuali kalau tidak sengaja ini tidak najis, dimaafkan dia. Kayak tadi jatuh sendiri atau kita tidak melihat setelah diaduk ada di dalam. Ini tidak masalah. Yang masalah itu kalau sengaja. Maka kita sampaikan di istri kita, kalau kita membuat kopi, membuat teh, usahakan itu dilihat dulu semut yang ada. Jangan sampai ada sengaja kita masukkan bahaya.
Kapan mati di dalam, ini namanya najis yang tidak dimaafkan. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani yang kedua, satrul launil Allah, yaitu menutup warna Allah. Ini syarat yang kedua, yaitu menutup warna Allah, berpakaian yang mana pakaian tadi menutupi warna tubuh kita. Kalau ada orang pakai pakaian yang ketat, tipis, kelihatan, ini juga membatalkan sholatnya, tidak sah sholatnya. Maka kalau orang sholat itu usahakan auratnya tertutup. Auratnya laki-laki sampai surga warubah, yaitu di antara pusat dan dengkul. Ini auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan, yaitu seluruh tubuhnya, siwa wajah wa kafaiha, yaitu selain daripada wajah dan telapak tangannya. Jadi di dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Batasan wajah dikatakan. Kalau telapak tangan ini sampai pergelangan tangan, ini walaupun tidak pakai pasangan kelihatan, ini tidak batal. Ini bagi perempuan. Wajah batasannya boleh dari tempat tumbuhnya rambut, bagi umumnya kadang-kadang kan ada orang itu rambutnya minta maaf kotak sampai sini tempat tumbuhnya. Bukan dari sini, dari tempat umumnya. Dari depan sampai di bawah dagu sedikit, dagu kita di bawah sedikit, tidak di bawah sekali. Kemudian dari tempat telinga kanan sampai telinga kiri, ini batasan wajah. Nah ini kelihatan dalam sholat boleh, kelihatan dalam sholat boleh. Kalau kelihatan dagunya semua, ini bisa batal. Maka kita sampaikan di sini kita, kalau pakai mukna itu usahakan jangan sampai kelihatan semua dagunya. Kapan atau pakai di lehernya muknanya saling lebarnya, seperti memakai uduk biasa. Maka ini batal sholatnya. Kenapa? Karena ini termasuk batasan Allah. Jadi wajah batasannya ini tadi mulai tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu, kemudian di antara telinga kanan dan telinga kiri. Tangan itu sampai mulai pergelangan tangan. Ini semuanya batasan Allah. Kemudian aurat ini tidak nampak dari depan, tidak nampak dari belakang, kemudian tidak nampak dari kiri kanan, dan tidak nampak dari atas. Itu namanya Allah. Kalau kelihatan dari bawah tidak masalah. Kalau kelihatan dari bawah, umpamanya kita sholat tidak pakai celana dalam, tidak pakai celana, hanya pakai sarung saja. Hanya pakai sarung. Kebetulan masjidnya masjid panggung, tempat parkirnya di bawah. Musola tempat parkirnya di bawah. Ada teman lambat dia datang penasaran, sudah komat tidak di atas seperti. Sementara kita sholat tidak pakai celana, dia melihat ke atas umpama, masuk langkah jadi tadi. Dia melihat ke atas tidak. Bagaimana hukum sholatnya orang yang di atas tadi? Hukum sholatnya sah. Kenapa? Karena tampak auratnya hanya dari bawah, bukan dari depan, dari belakang, kiri kanan ataupun dari atas. Kalau dari belakang batal. Seperti banyak anak-anak muda dia ini bergaya pakai pakaian yang agak sempit, celana ketat. Begitu dia duduk basah kelihatan pantatnya dari belakang. Tidak orang dari belakang pantatnya. Baju kaosnya terlipat ke atas. Kemudian celananya ke bawah. Kelihatan pantat, ini batal sholat. Maka ini perlu diperhatikan tentang masalah sholat. Atau kita minta maaf, kita yang merokok, biasanya orang yang suka merokok itu biasanya itu kalau dia pakai jubah biasanya jubahnya bolong-bolong biasa ya, bolong-bolong itu bekas ya, mungkin dikit asbak dan sebagainya. Nah kalau dia sholat kemudian hanya pakai jubah saja atau pakai celana saja, celana bolong-bolong seperti itu, ini bisa batal sholatnya kalau tampak Allah sampai kelihatan maka begitu. Makanya hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, wasalis yang ketiga al-wuqufu ala makanan tahir, yaitu berdiri di tempat yang suci. Tempat kita berdiri dalam sholat itu suci, tidak ada najisnya. Kalau seperti ini bawahnya sejadah imam, dia sholat ada burung di atas lain berak dia berak karena najis tadi, maka sholatnya imam tidak sah nanti, kecuali kalau dia cepat mengibaskan. Dia langsung dibaskan sejadahnya atau pindah di tempat di sampingnya, itu sah.
Kalau pakai sejadah seperti itu. Kalau pakai karpet bagaimana? Kalau pakai karpet maka hukumnya itu sama seperti lantai. Kita sholat di sini, di tel sana ada tecica dan ada sana. Seperti juga kalau pakai karpet di sini kita sholat berdiri, yang mana karpet yang tadi panjang sebelah sana ada tai cicak. Ini tidak masalah. Kenapa? Karena bukan di tempat kita sholat, bukan di tempat kita sholat. Kalau kita sholat seperti ini tidak ada karpetnya, tidak ada sejadahnya. Kemudian ada tali di depan kita, ada tali di depan kita. Ini hukumnya selagi tali-tali tidak kita sentuh tidak apa-apa. Yang masalah itu kalau kita sentuh ini batal sholat kita. Karena kita tidak pakai sejadah dan juga tidak pakai karpet di depan kita. Maka caranya tadi ya kita lantai saja, atau bisa kita ambil sejadah kita tutupi dari atas. Jadi kalau najisnya sejadah lalu najis ke bawah itu najis dia dan dipakainya tadi bisa membatalkan sholat. Tapi kalau najisnya sudah ada cincin tadi, kemudian kita ambil perkara untuk menutupinya, kain ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Bisa dibaca. Ya ini tadi yang ketiga, yaitu berdiri di tempat yang sunyi. Kemudian warabi yang keempat, al-ilmu bidulil waktu, yaitu mengetahui maksudnya waktu sholat. Nah ini waktu sholat perlu sekali, terutama bagi muazzin. Jadi kalau ada orang yang di sholat bukan pada waktunya, maka tidak sah sholatnya. Kalau menurut daripada matahari, waktu sholat itu kalau dia waktu zuhur, maka mulai daripada tergelincirnya matahari sampai satu benda bayangannya sama, bendanya dengan bayangannya. Jadi kalau itu matahari, itu waktu zuhur. Kemudian waktu asar dari bayangan satu benda melebihi bendanya, bayangannya ini bendanya, bayangannya yang agak lebih sedikit, itu sudah masuk waktu asar. Sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari di sini memang kuningnya itu tenggelam. Walaupun masih ada cahayanya, kuningnya tadi itu tenggelam. Itu sudah masuk waktu maghrib. Habis asar masuk maghrib. Kemudian waktu maghrib mulai tenggelamnya kuningnya matahari sampai hilangnya merah. Kalau kita melihat di luar masih ada merah-merah, itu masih waktu maghrib. Kalau sudah hilang, itu sudah masuk waktu isya. Kemudian waktu isya mulai hilangnya merah sampai munculnya fajar shadiq. Fajar ada dua, ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Fajar kazib itu kayak seperti kita bangun setengah 4, kita melihat kelihatan kayak terang di langit. Padahal itu masih waktu tahajud, masih waktu sahur. Yang dibilang fajar shadiq itu kalau kita melihat memang sudah terang, sudah semakin terang, kayak seperti masuk waktu subuh. Kemudian waktu subuh mulai daripada munculnya fajar shadiq sampai munculnya matahari, terbitnya matahari, ini masuk, itu sudah habis waktu subuh. Ini kalau mengikuti matahari tadi, kalau waktu cerah. Kalau waktu biasa mungkin gelap mendung dan sebagainya. Sekarang sudah banyak alat bisa melihat jam, bisa melihat HP kita dan sebagainya. Ini tentang sholat, tentang waktu sholat. Maka bagi para muazzin ini harus amanah orangnya. Tidak boleh dia azan sebelum masuk waktu sholat. Ini harus amanah. Kemudian yang terakhir yang kelima, wal habis istiqbalul qiblat, yaitu menghadap ke kiblat. Ya, ini menghadap kiblat, ini kita tahu. Yang menghadap itu adalah dadanya, bukan wajah. Menghadap kiblat dadanya. Wajah kalau ada orang sholat di kanan, di kiri, sholatnya sah. Makruh tapi sah sholatnya. Yang tidak boleh itu kalau dadanya sudah berpaling dari kiblat. Kapan berpaling maka batal sholatnya. Itu kalau sholatnya berdiri ataupun sholatnya duduk. Kalau sholatnya berbaring, umpamanya kita sakit atau saudara kita sakit, kemudian dia tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, bisanya berbaring. Akhirnya kita menghadapkan dia ke kiblat dengan cara kakinya menghadap kiblat, kepalanya dikasihkan bantal. Maka di sini yang menghadap kiblat bukan dadanya, dada menghadap ke langit selalu. Yang menghadap kiblat di sini adalah wajahnya. Maka dia sholat tidak boleh nengok kanan kiri. Kapan nengok kanan kiri, ini bisa batal sholat. Nah ini juga tentang menghadap kiblat. Ini biasanya jadi ketika salam. Biasanya orang ketika salam itu belum sampai assalamualaikum, belum sampai kum,
Kalau kum itu sudah keluar dari sholat, belum sampai assalamualaikum dia sudah berpaling dari kiblat. Makanya dari depan cara salam itu menghadap ke depan assalamualaikum, kemudian ke kanan warahmatullah. Yang menghadap ke kanan wajahnya saja Pak, tidak usah berpaling dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dada berpaling bisa membatalkan sholat. Jadi menghadap caranya salam assalamualaikum, selesai depan warahmatullah, lepas itu kembali ke depan lagi assalamualaikum warahmatullah. Itu caranya. Jangan kita salam pertama sudah batal duluan assalamualaikum, alaikum sudah ke sana dadanya. Ini bisa membatalkan sholat kita. Terus menghadap kiblat ini kalau sekiranya di sini disebutkan kalau sekiranya dia itu dekat maka yakinan menghadap Ka'bah itu yakinan. Kalau jauh yaitu dondan itu sangkaan atau kira-kira. Seperti kalau kita berada di Masjidil Haram, satu masjid yang mana di dalamnya ada Ka'bah. Satu masjid di dalam ada Ka'bah. Nah di sini yakinan, tak usah pakai kompas. Kalau dalam Masjidil Haram, maka tahu dia orang. Saya menghadap ke mana ini? Jur kanan atau kiri besar. Yakinan ada di depan kita. Nah kalau kita di luar Masjidil Haram atau bahkan sudah di Syuhada ini namanya ini sudah luar, maka kita pakainya donan sangkaan. Makanya kadang-kadang masjid-masjid dulu sebelum dihukum itu dia bangun, begitu ada usulan datang orang depan mengutuk miring mamanya. Nah bagaimana ini? Mau dibelungkan, marah masyarakat dan sebagainya. Maka caranya tadi, sebelum kita datangkan orang-orang depan untuk mendukungnya, kita datangkan petua-petua di sini. Ini banyak masalah di masjid begini. Kita datangkan petua, datangkan imam desanya, imamnya, datangkan orang-orang yang dituakan, dipokokkan. Kita datangkan dudukan, kemudian datangkan orang depan mendukung. Sehingga apa yang ditetapkan dari satu orang depan, maka itu dipakai. Seperti itu. Jangan kita panggil orang tidak datangkan kedua. Akhirnya apa? Setelah orang dewa pulang berkelahi di belakang. Berkelahi. Kenapa sok dibuka? Dibongkar begini. Bukankah dulu begini menghadapnya? Terus bagaimana sholat yang 20 tahun yang lalu? Masjid ini dibangun sudah 30 tahun, bahkan 40 tahun, bahkan belum terakhir sudah dibangun ini masjid. Baru memanggil orang dewa datang kemari, berubah semua kemari. Nah ini salah. Yang salah yang memanggil. Maka tadi diingatkan lagi, jadi kalau di luar Masjidil Haram itu hanya sangkaan atau kira-kira. Tentunya mengira-kirakan itu bukan pikir-pikiran saja, pakai alat Pak. Dan memang mereka ini memang sudah ahlinya, sudah tahu ilmunya. Yang kedua memang ada alatnya. Walaupun tahu ilmunya, kalau tidak ada alatnya sama. Jadi harus ada ilmu dan ada alat. Ini caranya tadi. Ya mungkin ini saja. Ada yang ditanyakan ini. Ini 5 syarat-syarat sebelum masuk di dalam sholat. Ada yang tanya? Di sini pengulang tadi hitungannya itu mengpotongnya, dia potong. Jadi karena waktunya sudah lewat dan memang tadi kenapa disuruh untuk sholat, sekiranya di waktu itu Allah cabut nyawa dia, maka dia disuruh lagi sholat. Kenapa? Karena keadaan dia fakir juga boleh tidak punya alat untuk alat seperti ini, maka dia disuruh sholat. Terus kok disuruh ulang lagi? Itu tadi karena di antaranya dia sendiri tidak memenuhi 2 syarat ini, tidak ada wudu ataupun tidak ada tayammum. Dia istilahnya dia darurat. Kalau darurat itu perkara yang tadinya tidak boleh jadi boleh, itu darurat. Jadi perkara yang tadinya tidak boleh, artinya kita sholat itu harus suci, tapi karena tidak ada berarti darurat, maka dibolehkan sholat tanpa tidak. Seperti itu.
bisa dijawab, bisa dijawab. Iya. Iya. Jadi sholat yang tertinggal di safar, ketika safar itu bisa dipotong yang tadi, bisa dengan cara mengkosor atau menjamak. Dengan cara tadi kita juga masih dalam keadaan safar. Kalau sekiranya kita potongnya ditulis di kampung kita, maka tidak boleh dikosor, tidak boleh dijamak. Jadi bolehnya tadi itu kalau kita masih dalam keadaan safar, dan memang potongan-potongan tadi juga terjadinya ketika safar. Tadi karena kita dalam pesawat, ini kan safar tertinggal, maka nanti mengpotongnya masih dalam perjalanan, kita masih di Madinah atau di Mekah, ini pun boleh dijamak dan boleh dikosor. Ada tanya lagi? Ya, ini sebelumnya mungkin belum kita tahu, sekarang kan sudah ditahu. Berarti kemarin bisa dimundur. Sholat yang kemarin kita buat di pesawat atau kita haji atau umroh, yang mana seharusnya kita kodok, kita pulang ketika kita di Masjidil Haram ataupun di Madinah. Karena tidak tahu dan sekarang baru tahu, maka ini bisa diulang. Sekarang bisa diulang. Nanti ada kesempatan tak? Mungkin hari ini atau kapan bisa kita ulang. Iya, sembarang waktunya. Karena itu memang harus diulang lagi. Ini disebutkan seperti itu. Iya. 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 Jadi kapal ini diibaratkan seperti pakaian kita. Kapal tadi. Kalau sekiranya geraknya kita ikut juga kapal ini ikut gerak. Mungkin karena pendeknya dari api dengan badan kita tidak begitu panjang. Akhirnya kalau kita gerak, kapal ikut gerak. Maka ini kapal ini dihitung hukumnya sama seperti baju kita. Kalau kejatuhan najis di kamar itu ada teca atau tembul menempel, batal sholatnya imam, batal sholatnya imam. Itu kalau saking pendeknya, geraknya tadi itu juga gerak, jadi dihukumi pakaian. Tapi kalau panjang, saking panjangnya kayak begini sampai di sana berapa panjang berdiri, yang mana kalau imam gerak, kapal ikut gerak ke atas sudah. Maka kapal tadi bukan dihukumi seperti pakaian, tetapi kapal itu dihukumi seperti kain yang di bawah. Itu seperti alas. Maksudnya apa? Kalau terkena najis, maka sholatnya tetap sah. Sama seperti contohkan tadi, kalau kita sholat pakai karpet, di sini kita sholat, di sana ada najisnya, maka sah saja. Karena apa? Karena itu dihitung bukan pakaian, tapi dihitung adalah karpet tadi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi ini masalah imam sholat mungkin asiknya baca, tidak sadar dan lebih banyak naik burung di dikenakan kapal yang ada di sana. Maka kalau kapalnya tadi tidak ikut berdiri, kalau kita berdiri, maksudnya saking panjangnya, maka tadi dihukumi kayak kapal tadi. Jadi tidak masalah. Jadi ada tadi lagi Pak? Jadi sholat itu ada namanya sholat ada namanya sholat qadha. Kalau qadha itu sholat yang sudah bukan waktunya,
memang sudah di luar waktu. Karena memang sudah di luar waktu, maka boleh sholat qadha zuhur kita kerjakan di waktu maghrib boleh. Qadha zuhur kita kerjakan di waktu isya boleh. Beda dengan sholat ada, kita bagi ada potong, ada. Kalau ada, namanya ada itu mengerjakan sholat pada waktunya, kayak subuh kita kerjakan tadi itu namanya ada. Makanya tak boleh di luar daripada itu, harus dikerjakan di waktu subuh. Itu namanya ada. Usolli pada subuh ada itu dikerjakan pada waktunya. Kalau qadha sudah keluar waktunya, qadha artinya itu mengganti, membayar. Karena mengganti, maka tidak ada hubungan lagi dengan waktu. Boleh sholat zuhur dikerjakan di malam hari, boleh qadha malam, maghrib atau isya dikerjakan di siang hari. Seperti itu. Jadi tidak ada hubungan dengan waktu lagi. Iya, ada tanya lagi? Iya. Iya. Jadi syarat dibolehnya jamak ataupun qasar itu ada 5. Syaratnya ada 5. Di antaranya itu yang pertama, perjalanannya itu jarak safarnya sudah melebihi 83 km. Itu sekali jalan, bukan ulang-ulang. Sekali jalan perjalanannya. Kemudian yang bisa kita jamak ini ada pasangannya. Zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya, subuh tidak bisa. Yang dikosor itu hanya 3, yaitu sholat dengan jumlah rakaatnya 4 rakaat. Itu sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Maghrib dan subuh tidak bisa dikosor. Kenapa? Karena jumlahnya 4 rakaat. Kemudian belum sampai daripada kampung kita. Kalau kita tujuannya Makassar, sedangkan kita bukan orang Makassar, selama kita di sana masih boleh menjamak. Kenapa? Karena bukan kampung kita. Sampai kapan menjamak? Menjamak dan mengkosornya boleh sampai 4 hari. 4 hari di luar hari kedatangan dan hari keberangkatan. Contoh, kita datang hari Senin sampai di Makassar. Hari Senin. Maka hari Senin itu belum dihitung dalam hitungan 4 hari itu. Itu masih kategori hari kedatangan. Maka karena kita datangnya subuh, boleh menjamak zuhur dan asar boleh kita jamak, atau kita kosor boleh. Zuhur kita kosor, asar kita kosor itu boleh. Dan itu belum dihitung hitungan 4 hari. Masih hitungan hari kedatangan. Nanti hitungan yang 4 hari itu mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. 4 hari. Kemudian hari kelimanya itu masih bisa menjamak mengkosor. Itu hari keberangkatan. Hari keberangkatan. Maksudnya pas sampai maghrib. Kalau di situ kita masih mau sholat kosor asar, kosor zuhur atau dijamak boleh. Yang penting nanti sudah bisa meninggalkan tempat itu. Nah kalau kita hajat di sana hanya 3 hari, balik lagi balik urusan kantor kita atau urusan bisnis kita, bisa kita jamak di sana. Bisa dijamak sampai 4 hari 4 malam di luar hari kedatangan atau keberangkatan. Iya. Tadi kita jelaskan tentang waktu subuh. Waktu subuh mulai munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Nah kalau jam 6 itu sudah terbit matahari, kan sudah ada di atas. Kalau kita lihat jam 6 sudah terbit matahari sedangkan kita baru bangun, maka itu namanya sholat pokok. Karena sholat sudah di luar waktunya. Tapi kalau jam 6 itu masih waktu subuh, berarti bukan pokok, itu ada. Ya kalau sekarang sudah ini kita lihat adanya alat seperti itu.
Jadi tinggal dilihat apakah itu masih subuh apa enggak. Kalau sudah di luar berarti tinggal lihat kodoan. Kalau sekiranya masih berarti ada, tinggal itu saja. Iya. Oke. Jadi ketika kita sujud ada 7 anggota badan yang ikut sujud. 7. Yang pertama jidat, yang kedua ini 2 telapak tangan, jadi sudah 3. Kemudian lutut, jadi sudah 5. Kemudian jari-jari kaki. Jadi termasuk wajib ketika kita sujud ikut sujud. Jadi bapak kalau sujud jangan telapak kakinya diangkat, apa namanya jari-jari diangkat, jangan diangkat, ini ditempelkan. Kemudian dari 7 tadi semuanya boleh ditutupi kecuali jidat. Semuanya boleh ditutupi kecuali jidat. Ini saya cerita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi ada masalah. Kalau dia ada masalah, kalau kita dalam mazhab Syafi'i seluruhnya boleh ditutupi kecuali jidat. Ditutupi namanya kaki, kita pakai muza. Di Arab itu ada namanya apa? Atau muza, sepatu kulit. Ini boleh. Atau pakai kaos kaki, kita tutupi kaki kita boleh. Pakai kaos tangan boleh ditutupi. Jidat tidak boleh. Kapan kita tutupi jidat kita? Ketika sujud, ini batal salat kita. Atau topi kita umpamanya begitu, terlalu ini ke depan sehingga ketika sujud tertutupi. Atau kita pakai sorban tertutupi jidat kita, ini batal salat kita. Tidak boleh. Ini dalam mazhab kita seperti itu. Nah kalau wanita umpamanya, ini selama sedikit, dia sholat memakai cadar, bagaimana hukumnya? Boleh apa enggak? Mungkin dia bilang pakai cadar hari-harinya, kebetulan datang kita bawa dia di satu masjid, satirnya tidak tinggi, yang mana di waktu itu banyak laki-laki yang itikaf di masjid seperti itu. Maka sholat yang tadi boleh pakai cadar, yang penting jidatnya jangan tertutupi. Boleh pakai cadar, yang penting jidatnya tidak tertutupi. Atau kita pakai masker boleh, pakai masker sholat tutup wajah kita boleh, yang penting jidat jangan ditutupi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah boleh. Mazhab Abu Hanifah saya ceritakan, siapa tahu kita ketemu di Arab sana ketika haji umroh, ada orang sholat mau dia sorbannya tertutup jidatnya, mungkin dia bermazhab Abu Hanifah. Seperti itu. Kalau mereka mazhab Abu Hanifah, mereka membolehkan. Kalau hidup sunnah, sunnah itu maksudnya kalau sekiranya memungkinkan dirapatkan. Kalau tidak, kadang-kadang kita sujud di tempat yang berdebu. Karena Islam juga kan mengajarkan kesehatan. Kita sujud di tempat yang berdebu, tidak layak, yang mana mungkin mesinnya tidak terawat gitu, kita datang di sini. Mau menyapu juga ada satu. Maka di situ bisa kita sujud tanpa harus menempelkan demikian. Ada tanya lagi? Jadi perlu kita tahu jamak dan qasar ini namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan, bukan kewajiban. Keringanan itu maksudnya apa? Keringanan tadi ini yang untuk melonggarkan kita, untuk melonggarkan kita. Suatu-waktu mungkin karena kita dalam safar, di waktu itu kita ada keperluan, maka kita lihat apa keperluan kita di waktu mendesaknya sekarang atau nanti. Seperti itu. Atau di waktu itu kita dalam keadaan belum siap, mungkin masih dalam perjalanan. Kalau kita paksakan untuk berhenti, bisa berkelahi dengan supir, umpamanya. Maka tidak dilihat waktunya. Nah ini tadi yang ditanyakan mana yang diambilnya, apakah jamak takdim, maghrib isya, apakah di maghrib kita kerjakan namanya jamak takdim, atau di isya kita kerjakan namanya jamak takdim. Ini tergantung daripada kebutuhan kita. Ini saja rukhsah. Tergantung kebutuhan kita. Kita dalam perjalanan kebetulan naik mobil pribadi menuju Makassar. Waktu itu masuk waktu duhur, namanya. Masuk waktu duhur, tinggal kita lihat di mana berhenti kita enggak. Yang lain teman-teman bilang nanti di asar kita berhenti. Sudah mau bikin makan, kemudian di Ramadan. Nanti di asar dia enak kalau ini. Ya sudah nanti saja, karena hajat kita di situ. Atau
Waktu itu kita memang belum makan, ini juga Ramadan sebenarnya. Perjalanan kita belum makan, waktu itu belum asar. Bagaimana? Ya jalan saja. Kita cari satu masjid, kita bisa mandi-mandi situ, bisa sholat dan bisa makan di tempat itu tadi. Jadi bisa santai. Nah, karena hanya kita gitu, maka kita jamaknya jamak takdim. Diawalkan seperti itu. Itu kalau perjalanan. Kalau yang ditanyakan yang tadi, kita sudah sampai di satu tempat. Tapi kita ada urusan bisnis kita, mau bertemu dengan bapak siapa, kita lihat. Saya bertemunya waktu kapan ini? Waktu Isya. Berarti saya harus jamaknya memilih. Karena kalau saya rapat nanti ini Pak, lama bisa tengah malam nanti. Sudah saya jamak takdim saja. Langsung maghrib bisa dijamak. Seperti itu. Jadi tergantung apa namanya? Tergantung hajat kita. Jadi itu namanya rukhsah. Ada lagi? Iya. Iya, tanya. Oke, kalau jamak takdim kan ada tertibnya. Kalau jamak takdim dikerjakan yang waktu, itu kita tertib, harus dulu baru asar. Karena kita mengerjakannya di waktu dulu. Seperti itu. Kalau jamak akhir itu berarti dulu asar digabung, dikerjakan di waktu asar. Maka kalau jamak akhir dan tertib, maksudnya apa? Tergantung keadaan kita. Kalau kita berjamaah di orang kampung berarti asar dulu. Karena kita pertama orang kampung asar dulu, lepas salam dulu, baru kita kerjakan dulu. Kalau sendirian, mungkin satu mobil kita sendiri, bebas kita mau pilih apa, mau dulu atau asar. Yang penting imamnya kasih tahu, dulu, imam harus kasih tahu, jangan asal takbir saja. Ya, dulu dan kosor, berarti duhur barakat ini. Bukan langsung takbir dulu, apa ini? Duhur atau asar kah? Jamak kah? Apa kosor kah? Atau enggak kah? Seperti itu. Harus dikasih tahu. Ada yang yang mungkin itu saja Pak yang di depannya lagi Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi